Suatu ketika di sebuah hutan dekat danau yang bernama Danau Ruhulel, ada seorang anak yang pemberani bernama Bungong. Seorang laki-laki yang berpakaian hitam-hitam dari kain semacam karung goni, memakai tudung anyaman kasar dari ranting-ranting. Dia membawa tempat air dari bambu atau lodong. Kelihatannya menakutkan. Karena itu, dia dijuluki si penjaga Danau Ruhulel. Namaku sebenarnya aku tak tahu. Setauku, aku sudah ada di sini, sekitar Pulau Ruhulel dan danaunya. Aku tinggal di bawah pohon pembesi jagung itu. Ada gua dan di dalamnya sudah ditata sehingga menjadi seperti tempat tinggal. Aku ingat yang mengasuhku. Aku anggap sebagai ibuku, yaitu seorang wanita bernama Mak Bungong. Karena orang-orang pulau besar yang mencari getah dan madu memanggilnya dan suka barter makanan. Aku bertekad, Pulau Ruhulel harus aku jaga, baik hutannya juga para binatang berbunyinya. Hei Bungong, kamu harus tahu tentang danau yang aku warisi sebagai penjaganya. Aku diberitahu oleh pasangan Mambang dan Peri Hutan Ruhulel yang tak pernah orang percaya, tapi aku percaya. Dulu danau ini katanya bekas kawah purba. Entah kapan meletusnya. Namanya Gunung Ruhulel. Kemudian menjadi kawah kosong dan mulai diisi air. Akhirnya menjadi danau yang tenang berhutan lebat. Binatang yang beragam pun mulai menjadi penghuni pulau ini. Tentang orang-orang pulau besar, semuanya terpesona pada Danau Ruhulel. Orang minum air danau ini. Tampak wajah-wajah mereka sangat cerah, bahkan terasa damai. Tak ada pertentangan ingin memiliki Danau Ruhulel. Mereka seperti berjanji bahwa Danau Ruhulel harus dijaga bersama. Sejak itu, orang-orang pulau besar suka datang ke tepi danau hanya untuk minum dan menikmati pemandangan. Kecuali orang-orang tanpa wajah yang merasa malu, karena setelah minum air Danau Ruhulel, wajah mereka jadi nampak aslinya. Salah seorang pemimpinnya dipanggil Rakusa bicara. Kita harus menguasai Pulau Ruhulel beserta danau keramatnya. Ini bisa menghasilkan uang. Kita bisa menjual airnya menjadi mahal. Kalian orang-orang tanpa wajah, kalian sudah dibuka kedok dengan meminum air danau Ruhulel. Tapi kalian malu. Niat jahat kalian aku tentang. Aku penjaga pulau ini. Aku Rakusa, kamu penjaga pulau damai ini. Tangkap dan gantung. Itulah akhir dari kisah Mak Bungong. Rakusa tidak tahu kalau Bungong menyaksikan kejadian itu dan diam-diam mencari cara untuk mengusir orang-orang tanpa wajah itu. Bungong pulang karena takut ke bawah pohon trembesi jenggot, bersandar di mulut gua pohon itu, sampai Bungong ketiduran. Bungong terbangun karena mendengar suara kepak-kelepak sayap-sayap jodot hitam penghuni pohon trembesi jenggot pada turun mendekatinya. Terbang di sekitarnya berkumpul. Anak Bungong, kamu jangan bengong. Segera bangkit dan bersihkanlah pulau ini dari orang-orang tanpa wajah yang dipimpin Rakusa. Jangan takut. Codot-codot akan melindungimu. Pergilah. Bungong segera berangkat. Di atasnya, puluhan codot dalam kepak-kelepak sayap-sayap mereka yang lebar. Dia menuju Danau Ruhulel. Dan tiba menjelang senja. Orang-orang tanpa wajah sudah berkumpul. Mereka membawa tong-tong kayu besar sedang mengangkut air danau dibawa ke kapal mereka. Tidak merasa malu, mereka merasa menjadi pemiliknya. Hei orang-orang tanpa wajah, hentikan mengangkut air dari danau itu.
Kamu siapa, Anak Bungong, penjaga Danau Ruhulel dan pulaunya. Anak Bungong? Hahaha. Kamu anak si Mak Bungong yang kami gantung itu? Benar. Aku ingin kalian hentikan itu segera. Kalau tidak apa? Kamu lihat yang ada di atasku? Tiba-tiba ada bayangan mengerikan. Orang-orang tanpa wajah diserang puluhan codot yang menjadi ganas. Dan akhirnya mereka berlarian dan banyak yang mati. Rakuza pun ikut berlari. Hei orang-orang tanpa wajah, katanya tidak takut. Hei Rakuza, bedilmu ketinggalan. Dasar orang-orang tanpa wajah. Mereka lari tunggang langgang, dikejar terus codot-codot besar itu. Wapakan bedil Rakuza ini? Sebaiknya kubuang saja ke Danau Ruhulel. Sekali pegang bedil ini, orang itu rasanya seakan ada yang mengalahkan. Aku harus menurunkan Mak Bungong dari gantungan itu. Mak Bungong, anak Bungong datang. Akhirnya, Bungong pergi menyelamatkan ibunya. Sejak saat itu, Bungong menjadi pemberani dan tidak ada lagi si pemburu yang berani mengganggu dan merusak Danau Ruhulel. Kehidupan di sana pun menjadi damai dan tentram.